Yo guys, welcome back to my channel. Jadi pada segmen hari ini, gue mungkin akan membahas sedikit tentang Sayu Okami, atau bisa dibilang seorang karakter individuber yang memerankan karakter di balik Zion Lanza dan Niji Sanji. Ya, seperti yang kita tahu ya, dirinya ini diterminate karena banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran di Niji Sanji. Namun menurut Sayu Okami sendiri, seorang di balik Zion Lanza, dirinya ini membuat 22 halaman Google dokumen yang menceritakan cerita dari point of view Zion Lanza. Dimana mungkin di sini gue nggak akan baca full, cuman buat kalian yang ingin memang bener-bener baca full, gue akan taruh linknya di deskripsi, kalian bisa langsung cek di situ. Jadi kalau menurut Google dokumen yang dia berikan, Sayu Okami ini menjelaskan bahwa Zion sendiri ini telah didok sampai ke alamat rumah, nama bahkan wajahnya oleh orang-orang yang ingin memiliki niat jahat kepada dirinya. Dan ini terjadi tepat setelah Zion itu disuspend tanpa waktu yang ditentukan pada tanggal 9 Februari. Dan Niji Sanji sendiri tidak menyampaikan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap para dokter tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan statement yang menyatakan bahwa dirinya ini banyak sekali melakukan pelanggaran di Niji Sanji, Sayu Okami ini menjelaskan lebih detail guys. Cuman di sini gue nggak akan baca semua, gue cuma akan baca beberapa ya teman-teman, kan di sini banyak banget. Dia menulis ya, salah satunya itu mengungkapkan informasi internal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi pemangku kepentingan selama streamnya. Nah, pernyataan ini itu mengacu pada salah satu contoh dari stream Zion sendiri, di mana dia berbicara tentang izin terkait memainkan game Hogwarts Legacy secara streaming. Terlihat di sini, jadi ada bukti videonya guys, dimulai dari pukul 3 menit ke 30 detik 00 hingga menit 30 detik 36. Dimana dugaan kesalahan di sini adalah Zion itu menyatakan bahwa Niji Sanji itu memang memiliki izin untuk memainkan game tersebut di beberapa titik. Zion berbicara tentang ini seperti game lain yang telah konfirmasi izinnya merupakan game yang dirilis untuk umum. Dan ini terjadi setelah staf meminta agar IN tidak memainkan game tersebut. Zion mengakui bahwa kontroversi seputar game tersebut adalah topik yang sulit. Lanjut, beberapa pelanggaran aturan yang berkaitan dengan penggunaan game yang ditentukan oleh AnyColor, termasuk pelanggaran yang sengaja atau pembenaran palsu berulang yang diberikan kepada AnyColor Inc. terkait pelanggaran ini. Di sini dia menjelaskan ini mengacu kepada beberapa item. Pertama, streaming pada 4 Februari itu adalah game Nintendo. Zion memiliki banyak stream Nintendo yang sukses di masa lalu, yang mengarah ke stream pada tanggal 4, mematuhi peraturan yang tidak akan disebutkan di sini. Namun pada tanggal 4, Zion itu melakukan kesalahan, di mana YouTube itu memiliki fungsi isi otomatis untuk deskripsi videonya. Zion sendiri itu nggak sempat melakukan penyesuaian pada bagian dari deskripsi dan diberitahu oleh manajer di tengah-tengah streamnya. Manajernya sendiri ini menyesuaikannya untuknya, dan Zion berterima kasih kepada mereka untuk itu dan meminta maaf atas kesalahannya. Pada poin kedua, Zion ini menjelaskan ini adalah masalah tentang akun Final Fantasy yang dia gunakan. Jadi Zion ini membuat pilihan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dari Niji Sanji sendiri. Oh, jadi di sini kayaknya ada breach of contract nih guys. Dan dengan demikian ini sepenuhnya adalah kesalahan Zion. Rumor Zion menggunakan mod itu adalah salah. Jadi yang diinginkan staff Niji Sanji itu adalah suatu karakter baru dengan akun baru dan akun baru yang membutuhkan game tersebut bersama dengan lompatan cerita berikut dan peningkatan level untuk dibeli secara resmi dari toko Square Enix untuk berpartisipasi dalam konten yang telah disiapkan oleh Zion. Tidak ada bentuk kompensasi untuk ini. Untuk game atau Genshin ataupun akun game lainnya juga sama teman-teman, ternyata nggak ada kompensasi kalau misalkan kalian beli akun dan lain sebagainya. Oh, jadi sepertinya Zion ini udah punya konten videonya, cuman dia itu cuma bisa buat konten video ini kalau dia itu pakai akun lamanya, dan nggak bisa buat konten kalau dia pakai akun baru karena ya mungkin ingin walkthrough kah atau apapun itu yang membutuhkan level lebih tinggi lah mungkin guys. Jadi dia nggak bisa pakai akun baru. Zion menyesal bahwa dia memiliki kesalahan penilaian yang buruk. Dia memilih untuk menggunakan karakter yang sudah dia miliki yang hanya memiliki sedikit atau tanpa lock, sementara dia mengubah nama karakter dan tidak ada kaitannya dengan masa lalunya. Yang muncul, dia memberitahu manajer bahwa dia itu sebenarnya ingin membuat karakter baru, namun dia tidak melakukannya. Dia menjelaskan hal ini kepada staff dan meminta maaf atas kurangnya kepatuhan terhadap hal ini. Dan mungkin yang terakhir gue akan baca adalah tentang ini teman-teman. Mengekspresikan keinginannya untuk melakukan streaming menggunakan game ilegal, juga disebut sebagai game bajakan. Ini tampaknya diambil di luar konteks kalau menurut dari Google dokumen ini ya. Zion itu memang membahas obrolan yang mengatakan bahwa dia biasanya itu memainkan peretasan ROM yang secara teknis merupakan bentuk permainan bajakan. Dia mengakui dalam retrospeksi bahwa peretasan ROM secara teknis adalah pembajakan.
itu adalah pelanggaran kebijakan perusahaan. Zion mengakui bahwa pembajakan bertentangan dengan kebijakan perusahaan, itulah sebabnya dia tidak pernah memaafkan pembajakan atau streaming game yang ditiru. Komentar serta jawaban Zion ini sendiri dihapus dari vote-nya pada tanggal 11 atau 12 Desember sesuai dengan permintaan staff. Dan gak cuma itu aja guys, masih banyak lagi di sini. Gua nggak akan baca semua. Di sini juga ada pengalaman pribadi Zion ya saat dia itu masih bekerja di Sanji. Ya mungkin buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung baca aja di sini. Tapi ingat teman-teman, ini cuma pengalaman dari Zion aja. Dan gimana pendapat kalian guys setelah membaca statement dari Zion untuk saat ini? Dan seperti biasa, para fans sendiri sekarang terbagi menjadi dua kubu, di mana ada yang mendukung Zion dan ada yang merasa ini adalah hal yang wajar karena dirinya itu banyak sekali melanggar kontrak dari Sanji. Oke lah, lanjut, masih tetap di Sanji nih dengan salah satu grup mereka yaitu Lazuli yang mengumumkan second anniversary mereka, di mana merch mereka sendiri ini akan dijual mulai pada tanggal 11 Mei ini teman-teman. So buat kalian yang suka koleksi merch dari Sanji, jangan sampai ketinggalan. Lanjut, kita akan berpindah ke Hololive Jepang dengan beberapa talent mereka yang tampaknya akan istirahat sementara. Dimulai dari Ozora Subaru yang baru-baru kemarin ini mencuitkan bahwa dirinya itu sedang memiliki masalah kesehatan. Dan kemarin ada suatu update yang ya cukup bagus lah teman-teman, dimana dia bilang, "Selamat pagi, maaf saya lega sekali ketika saya kembali dari rumah sakit kemarin. Jadi saya minum obat dan tertidur. Setelah ke dokter kemarin dan minum obat, saya sudah jauh lebih baik. Sepertinya masih ada beberapa tes lagi yang harus dilakukan. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hasilnya. Tapi saya akan beristirahat di rumah hari ini. Maaf telah mengkhawatirkanmu, terima kasih." Gak cuma Subaru aja guys, tetapi juga ada Lapras Darkness, Murasaki Shion, dan juga Minato Aqua yang ternyata ketiga talent ini juga terkena positif COVID teman-teman. Ya buat kalian yang fans-fans dari mereka, tetap semangat guys. And yeah, I think that's all my segment for today. And for everyone out there, please take care and stay safe. Ciao!